Pada kesempatan kali ini, saya Naida Maulidza, NIM 2305076014, jurusan Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, akan menyampaikan materi tentang belajar dan pembelajaran. Langsung saja kita bahas materinya. Dari kecil hingga sekarang, kita masih saja harus belajar, bahkan jadi guru sekalipun. Ngomong-ngomong soal belajar, kalian tahu nggak sih apa pengertian belajar? Apa ya? Sini, aku kasih tahu ya. Belajar merupakan aktivitas ke arah perubahan tingkah laku melalui interaksi aktif antar individu terhadap lingkungan atau pengalaman. Nah, kalau kalian mengira belajar itu hanya terpaku dengan buku, kalian salah ya teman-teman, karena banyak sekali cara yang dapat kita lakukan untuk belajar, seperti mencari pengalaman baru, berdiskusi dengan orang lain, praktik, dan banyak lagi cara yang dapat kita lakukan untuk belajar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar ada dua. Yang pertama dari segi proses, yang kedua ada dari segi hasil. Kita bahas dari poin pertama yaitu dari segi proses. Memiliki 3 poin. Yang pertama adanya aktivitas seperti fisik, mental, dan emosional. Contohnya itu seperti latihan fisik untuk kebugaran, terus pembelajaran mental seperti belajar bahasa baru, dan pengelolaan emosi melalui teknik meditasi. Poin kedua yaitu melibatkan unsur lingkungan. Contohnya proses belajar di sekolah yang melibatkan interaksi antara siswa, guru, dan materi pembelajaran dalam lingkungan belajar yang terstruktur. Poin terakhir yaitu bertujuan ke arah terjadinya perubahan tingkah laku. Contohnya, terapkan perilaku kognitif untuk mengubah pola pikir yang negatif menjadi positif. Ciri yang kedua yaitu dari segi hasil. Memiliki 2 poin. Poin pertama yaitu bersifat relatif tetap. Contohnya, kemahiran berbicara di depan umum yang dapat terus meningkat seiring latihan dan pengalaman. Poin kedua diperoleh melalui usaha. Contohnya seperti prestasi akademik yang diperoleh melalui belajar dan menghadapi ujian secara konsisten. Itu tadi ciri-ciri dari belajar. Nah, tadi kan udah dijelaskan pengertian belajar dan ciri-ciri belajar. Sampai sini kalian bertanya-tanya nggak sih, kenapa kita perlu belajar ya? Nah, kenapa sih kita ini perlu belajar? Karena potensi manusia bersifat terbuka, serta pertumbuhan dan perkembangan manusia lebih banyak terjadi secara non-instinktif atau alamiah. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah penyediaan sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada diri siswa. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran. Memiliki 6 ciri-ciri. Yang pertama adanya unsur guru, yang kedua adanya unsur siswa, yang ketiga adanya aktivitas guru dan siswa, yang keempat adanya interaksi antar guru siswa, yang kelima bertujuan ke arah perubahan tingkah laku siswa, dan yang terakhir proses dan hasilnya terencana atau terprogram. Materi selanjutnya yaitu pentingnya pembelajaran. Mengapa perlu pembelajaran? Karena peristiwa belajar tidak selalu terjadi atas inisiatif diri individu, dan individu itu sendiri memerlukan bantuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi proses dan hasil belajar pembelajaran? Memiliki 6 faktor. Yang pertama, guru, siswa, tujuan, materi, instrumental, dan lingkungan. Saya akan menjelaskan satu persatu dari faktor tersebut. Yang pertama, faktor guru. Memiliki 2 faktor. Yang pertama, kondisi fisik. Memiliki 2 poin. Yang pertama, kondisi kesehatan fisik secara umum.
Seorang guru yang sehat secara fisik dapat memberikan pengajaran dengan energi dan fokus yang baik kepada siswa. Poin yang kedua yaitu kondisi fungsi inderawi. Guru yang memiliki gangguan pendengaran atau penglihatan mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan siswa atau memperlihatkan detail tertentu dalam pengajaran. Maka dari itu, fungsi-fungsi tersebut sangat berpengaruh dalam proses belajar pembelajaran. Faktor kedua yaitu kondisi psikis. Memiliki 2 poin. Yang pertama, suasana kejiwaan. Seorang guru yang memiliki suasana kejiwaan yang positif dan stabil dapat menciptakan suasana atau lingkungan kelas yang aman dan mendukung bagi siswa. Poin yang kedua yaitu kompetensi pedagogis, kepribadian sosial, profesional. Guru yang memiliki kompetensi pedagogis yang baik, termasuk kepribadian yang ramah, kemampuan sosial yang baik, dan profesionalisme yang tinggi akan lebih efektif dalam memotivasi dan membimbing siswa. Kedua yaitu faktor siswa memiliki 2 faktor. Yang pertama kondisi fisik memiliki 2 poin. Yang pertama kondisi kesehatan fisik secara umum dan kondisi fungsi indrawi. Sama halnya dengan faktor guru. Yang kedua yaitu kondisi psikis seperti bakat, minat, kemampuan, motivasi, situasi kejiwaan. Faktor yang ketiga yaitu faktor tujuan. Memiliki 4 faktor. Yang pertama, kejelasan. Yang kedua, urgensi. Yang ketiga, tingkat kesulitan. Dan yang terakhir, kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Faktor yang keempat yaitu faktor materi. Memiliki 4 faktor. Yang pertama, kejelasan. Yang kedua, kemenarikan. Yang ketiga, sistematika. Dan yang terakhir, jenis materi. Faktor yang kelima yaitu faktor instrumental. Memiliki 4 faktor. Yang pertama, kelengkapan. Yang kedua, kuantitas. Yang ketiga, kualitas. Yang terakhir, kesesuaian. Faktor yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Memiliki 2 faktor. Yang pertama yaitu lingkungan fisik, yaitu suhu dan kelembapan udara. Faktor yang kedua yaitu lingkungan sosial. Memiliki 2 poin. Yang pertama, manusia, dan yang terakhir, representasi manusia. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi belajar dan pembelajaran. Semoga video ini dapat menambahkan wawasan atau ilmu tentang materi belajar dan pembelajaran. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.